menurut saya kenaikan ini pasti harus dilakukan ya, karena mengingat ya seperti yang Mbak Saf bilang tadi, ada beberapa faktor HPP-nya yang memang mau tidak mau harus naik gitu. Setidaknya jadi mempengaruhi harga jual di ujungnya atau di penjualannya. Jadi menurut saya sih dengan kenaikan sekian persen itu masih masuk akal ya. Oke, kalau misalkan kenaikan harga 5%, ini kira-kira akan banyak berpengaruh terhadap penjualan nggak, Mas? Kalau melihat kebiasaan atau budaya orang Indonesia terhadap mobil, kenaikan berapapun sebenarnya tidak menjadi kendala ya, apalagi tahun kemarin juga setelah selesai pandemi penjualan bisa mencapai 1 juta unit. Karena untuk kelas LCGC pasti kita melihatnya adalah masyarakat yang menengah ke bawah. Artinya mobil tersebut banyak dipakai juga untuk kebutuhan bisnis seperti taksi online atau untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan dalam kota dan sebagainya. Jadi artinya LCGC ini tidak akan terpengaruh besar terhadap kenaikan harga tersebut. Jadi kalau Mas Sony melihat kenaikan 5% ini karena memang komponen-komponennya yang sudah naik harganya atau memang ada indikasi ingin menghilangkan LCGC karena kemacetan di Jakarta yang sudah sangat berlebihan ini. Kalau Mas Sony sendiri melihat seperti apa? Sebenarnya nggak signifikan juga kalau dibilang untuk mengurangi kemacetan karena atau dibilang untuk menyuntik mati karena mau datangnya kendaraan listrik. Jadi di Indonesia sendiri menurut saya kebutuhan terhadap mobil non EV juga masih tinggi dan masih lama perjalanan kita, walaupun mau tidak mau atau pemerintah juga sudah mendorong ke arah EV, tapi kan dari sisi harga juga masih terlalu tinggi, walaupun beberapa juga rendah seperti Wuling, tapi untuk kebutuhan sehari-hari masih banyak yang bertanya tentang dari mulai infrastrukturnya, dari mulai cara penggunaannya, atau dari mulai edukasi yang harus dilakukan kepada masyarakat. Kalau berbicara minat Mas Sony, kira-kira sebenarnya LCGC ini tuh masih, menarik perhatian nggak? Masih diminati nggak? Apalagi kalau kita melihat kasusnya Datsun Go, Wagon R ini tampak seperti dimatikan oleh industrinya sendiri. Bagaimana Mas Sony melihatnya? Kalau saya melihatnya lagi-lagi dari minat terhadap brand ya. Kalau kayak Datsun Go sendiri kan Datsunnya sendiri secara bisnis juga akhirnya harus mengakui bahwa brand-brand yang lebih kuat yang menguasai pasar. Kalau boleh dihitung paling tinggal Toyota, Daihatsu atau Honda. Jadi menurut saya banyak hal yang mempengaruhi itu, nggak sekadar mereka kalah bersaing di Indonesia gitu, tapi minatnya terhadap mobil ini juga masih banyak. Seperti yang saya bilang tadi bahwa mobil-mobil ini masih banyak karena kebutuhan-kebutuhan yang dengan mobil ini bisa tercapai atau mobil yang sangat terjangkau harganya. Mmm. Kalau misalkan kita berbicara dari segi, pengembang ataupun produsen dari mobil ini sendiri ya, kenaikan harga material, kelangkaan chip semikonduktor, apakah dengan naiknya harga 5% untuk LCGC ini sudah bisa meng-cover seluruh pengeluaran atau seluruh kenaikan harga yang dialami oleh para produsen ini, Mas Sony? Harusnya kalau mereka udah menjual pasti mereka udah menghitung HPP dan menghitung margin. Artinya kenaikan-kenaikan ini pasti mempengaruhi harga jual, kenaikan bahan baku dan segala macamnya. Tapi saya yakin betul mereka jual pasti nggak akan mau rugi gitu. Pasti ada margin untuk Iya. si pabrik atau penjualnya. Jadi angka 5% kan kalau dibilang 1 unit ya, tapi kalau kita hitung jumlah total kan pasti juga menjadi besar angka tersebut. Dan saya sendiri nggak terlalu pasti setiap brand itu mengambil margin berapa persen terhadap 1 unit kendaraannya, tapi saya yakin mereka sudah menghitung segala harga pokok produksinya dan harga penjualannya. Oke, mmm, Mas Sony, kalau misalkan kita melihat ya, kemarin saya juga sempat berdiskusi bersama dengan, pihak Gaikindo, dan Gaikindo menyatakan bahwa ada anomali di pasar Indonesia ketika harga lebih murah justru mobil tersebut tidak diminati.
alias, justru tidak menjadi incaran bagi para customer dari mobil itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin tahu sebenarnya LCGC ini berkontribusi berapa besar dia terhadap penjualan seluruh industri otomotif di Indonesia, Mas? Gini, kalau tipe terendah memang nggak cuma di sisi di semua brand ya maksud saya. Misalnya satu tipe mobil ada satu brand mobil ada tipe terendah, menengah dan tertinggi. Memang biasanya yang tipe terendah itu kurang laku untuk di awal. Dan orang Indonesia seperti kita tahu adalah yang penting yang termahal yang diambil walaupun kategori mobilnya murah gitu. Itu udah kayak semacam jadi karakter kita gitu. Karena ada gengsi di situ, ada kenyamanan dan sebagainya. Jadi kalau LCGC ini atau jenis apapun sebenarnya nggak cuma LCGC itu berlaku untuk hal seperti itu Mbak.